Kita masuk ke modul 7, pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tahap lebih lanjut dari perencanaan pemanfaatan ruang dan masuk di dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat sejumlah perubahan pengaturan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 dengan adanya suatu perbaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Bila sebelumnya di dalam Undang-Undang 26 2007 ada pengaturan terhadap pengendalian ini menyangkut aspek peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Nah, aspek perizinan ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam aspek pemanfaatan ruang, kemudian peraturan zonasi juga masuk ke dalam aspek perencanaan. Namun ada beberapa penambahan di dalam kebijakan baru, yaitu penilaian pelaksanaan KKPR, kemudian ada penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif ini merupakan hal yang tetap ya, dan ada pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa. Nah, kita masuk yang pertama untuk penilaian pelaksanaan KKPR. Ini ada suatu skema yang kita bisa lihat ya. Pelaksanaan KKPR itu dilakukan untuk memeriksa KKPR yang telah diberikan, baik dalam bentuk konfirmasi KKPR, kemudian persetujuan dan rekomendasi KKPR. Dan yang dinilai itu adalah kepatuhan dan terhadap KKPR tersebut, pemenuhan prosedur dan perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga ada beberapa poin di dalam aspek penilaian, yaitu melihat apakah prosedur dalam memperoleh KKPR itu sudah diperoleh secara benar, melalui prosedur yang benar, atau ada pelanggaran terhadap persyaratan yang telah ditentukan di dalam KKPR tapi tidak dipenuhi, dan ini menjadi suatu penilaian, dan kita memperkirakan bila ini tidak dikendalikan maka akan menimbulkan sejumlah permasalahan. Kemudian yang kedua menyangkut masalah penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan. Dan objek yang dilakukan penilaian perwujudan ini adalah semua produk-produk rencana tata ruang, baik tata ruang nasional, termasuk rencana-rencana rinci di tingkat nasional, sampai dengan rencana tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan termasuk rencana detail tata ruang di kabupaten kota. Dan ini merupakan amanat-amanat yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilakukan secara periodik ya, dan ada hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut ya, yang disebut dengan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan penilaian terhadap pelaksanaan KKPR. Nah, yang dinilai secara umum adalah rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Apakah itu terwujud, belum terwujud, atau tidak sesuai. Kemudian hal ini juga membatasi konsentrasi pemanfaatan ruang ya, dan daya dukung dan daya tampung, termasuk juga dominasi kegiatan pemanfaatan ruang. Dan pada akhirnya kita akan sampai kepada zona yang dikendalikan dan zona yang didorong. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut masalah pemberian insentif dan disinsentif. Nah, di dalam PP 21 termasuk di dalam Permen 21 ATR BPN itu juga sudah ada pengaturan tentang insentif dan disinsentif yang lebih jelas, ya, menyangkut bentuk-bentuk daripada insentif dan disinsentif, ya, termasuk juga prosedur di dalam pemberian insentif dan disinsentif, ya, serta sasaran-sasaran yang ditujukan di dalam pemberian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengenaan sanksi administratif yang nanti akan kita bahas dalam modul tersendiri, termasuk audit tata ruang dan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang.
Sementara demikian, terima kasih.